Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyaallah kana wa ma lam yasha' yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Ayyuhal ikhwan, ayyuhal mu'minun, usikum bitaqwallah faqad fazal. Penyakit syuh, wa mayu syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa dijaga dari penyakit syuh, faulaika, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada yang tahu syuh itu apa? Apa Pak Sumati? Kikir ya. Kalau bakhil apa Pak? Bedanya kikir karo bakhil apa? Nek judul di situ apa? Judul di tema kita apa? Bahaya apa itu? Dampak buruk sifat bakhil. Nah, bedanya bakhil dengan kikir apa? Apa bedanya bakhil dengan kikir? Jenengan pilih jadi wong bakhil apa wong kikir? Pilih mana? Berarti makalah kula dereng diwaca niku. Sekarang coba kita lihat, kalau pengen tahu bedanya bakhil dan kikir di halaman kelima. Silakan buka halaman 5. Itu bedanya bakhil dan kikir gitu ya. Sudah ketemu? Sudah ya? Jadi di situ renungan tentang kikir. Allah berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang yakni di dalam tafsir ya, barang siapa yang terbebas dari sifat kikir, maka sesungguhnya dia telah beruntung dan berhasil. Jadi kalau saya ingatkan ikhwan-ikhwan untuk terus berinfak, saya hanya ingin mengingatkan supaya ikhwan-ikhwan itu bisa lepas dari penyakit syuh. Nah, Rasulullah bersabda, tuh yang ada Arabnya, ittaqudz zulma, berhati-hatilah dengan perbuatan zalim. Fa inna zulma, karena sesungguhnya perbuatan zalim itu akan menyebabkan zulumatun yaumal qiyamah, kegelapan di hari kiamat. Wattaqul fuhsya, dan berhati-hatilah dengan perbuatan keji, perbuatan jorok, mesum. Ya. Fa innallah, karena sesungguhnya Allah la yuhibbul fuhsya. Allah itu tidak suka, tidak akan mencintai orang-orang yang suka berbuat keji, berbuat jorok, wala tafahusya, dan juga tidak menyukai orang yang perkataannya keji atau perkataannya jorok. Wa iyyakum wasyuha, dan jauhilah oleh kalian asyuh. Apa asyuh? Nah, nanti akan kita bahas. Kikir, nah, kita terjemahkan kikir dulu. Fa innahu, karena sesungguhnya perbuatan kikir, ahlaka mangkana qablakum,
telah menjadikan sebab kebinasaan orang-orang sebelum kalian. Sebab kikir ini amarahum bizulmi. Kikir ini menjadikan mereka berbuat, memerintahkan mereka, mendorong mereka dengan kezoliman. Falzolamu, lalu mereka berbuat zolim. Ternyata kikir itu bisa menyebabkan apa tadi? Zolim. Wa amarahum bil fujur. Sifat kikir tadi memerintahkan berbuat dosa. Fafajaru, maka mereka pun melakukan dosa. Wa amarahum bil qati'ah. Kikir itu juga menyebabkan munculnya qati'ah, memutus persaudaraan. Fakotou, lalu apa? Mereka memutus persaudaraan. Di dalam riwayat Ahmad, di riwayat yang lain juga disebutkan. Wa amarahum bil bukhli. Kikir itu juga menyebabkan berbuat bakhil. Fa bakhilu, lalu dia melakukan perbuatan apa? Bakhil. Lalu apa sebenarnya asyuh itu, bakhil apa? Kikir itu yang sebenarnya. Bisa dilihat di dalam lanjut ya, halaman 6. Dalam hadis yang sahih, di dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan. La yajtami'u hubarun fi sabilillahi wa dukhulul jahannam. Tidak akan berkumpul fi jaufi abadin. Tidak akan berkumpul di dalam perutnya seorang hamba dua hal. Debu di jalan Allah dan asap api neraka jahanam. Maksudnya kalau orang itu menjiwai jihad fisabilillahnya, perjuangannya di jalan Allah, maka dia akan dihindarkan dari neraka jahanam. Wala yajtami usyuh wal imanu fi qalbi abdin abad. Dan tidak akan bisa berkumpul antara syuh dan iman di dalam hati seseorang. Apa ora wedi awake dhewe? Apa ndak takut gitu? Antarane syuh, kikir dan iman itu tidak akan bisa berkumpul di dalam apa? Di dalam jiwa kita. Jadi kalau kita masih belum terhindar dari perbuatan kikir, maka iman kita akan tidak bisa sempurna, bahkan bisa hilang karena sudah dipenuhi dengan penyakit syuh. Nauzubillah, subhanallah. Lalu apa penyakit syuh itu? Ibnu Abi Hatim menceritakan, dan seterusnya ada seorang laki-laki datang kepada Abdullah, dan orang ini bertanya, ya Abdurrahman, aku itu takut kalau diriku binasa. Maka Abdullah bertanya, apa yang kamu takutkan? Jawab yang bertanya, aku itu baca ayat, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sedangkan aku ini orangnya nggak pernah bersedekah, nggak pernah infak. Ya, nggak tahu ya, ini nggak pernah sedekah, nggak pernah infaknya karena apa ya. Tapi dia sangat takut jangan-jangan karena saya nggak pernah sedekah, nggak pernah infak, kemudian nanti aku bisa celaka. Maka Abdullah menjawab, oh bukan itu yang dimaksud dengan syuh. Yang dimaksud dengan syuh atau kikir itu adalah kamu itu
memakan harta saudaramu secara aniaya. Artinya kamu berbuat zalim. Yang kamu lakukan itu adalah namanya bakhil, dan seburuk-buruk sifat adalah bakhil. Maka kalau kita mau definisikan apa itu sifat kikir, sifat kikir adalah bakhil yang disertai rasa tamak. Nah, itulah yang disebut apa? Syuh, sampai harta milik orang lain pun ingin dikuasai. Neng bibit sekawi teh syuh ini juga apa? Bakhil. Jadi kikir itu bakhil yang sangat parah, yang sampai dia berbuat zalim. Maka kalau kita masih memelihara sifat bakhil, nanti ujung-ujungnya ke kikir. Nek wis tekan kikir, iman kita yang dipertaruhkan. Sebab hati ini tadi sudah disebutkan tidak bisa berkumpul antara iman dan kekikiran. Maka kalau nanti kami sampaikan, ayo ikhwan, kita berinfak, bersedekah. Jangan sampai muncul dalam pikiran kita ini, wah ini tarian. Jangan ya. Ini dalam rangka menyelamatkan diri kita semua dari penyakit yang sangat kikir itu adalah bakhil yang disertai dengan ketamaan sampai menjadikan dia berbuat zalim kepada Allah, kepada dirinya sendiri, bahkan dirinya sendiri itu kena apa? Kena kezalimannya. Saking apa? Maka Allah perintahkan kepada kita untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah, dan Allah menggunakan kalimat pinjaman di dalam ayat ke-17. In tuqridullaha qardon hasan. Kalau kalian meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum, maka Allah akan melipat gandakan pengembaliannya, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni diri kalian. Para ikhwan, ada yang punya rekening di bank? Ada ya. Kalau atau yang punya rekening di koperasi aja, koperasi ada ya. Saya tak tanya, sing duwite akeh-akeh kuwi, sithik-sithik ora tak tengok, sing duwite akeh. Kenapa para ikhwan menyimpan uangnya di bank, tidak di bawah bantal? Apa sebabnya? Sing duwite akeh, sithik ora sah gitu ya. Kenapa orang itu cenderung menyimpan uangnya di berupa angka daripada berupa uang tunai? Siji mungkin keamanan gitu ya. Nek disimpan yang sorbantal kok berbola-balik. Nah, gitu ya. Satu mungkin keamanan, yang kedua. Tapi tidak jarang di antara kaum muslimin itu menyimpan uangnya di lembaga keuangan atau bank itu berharap uangnya tambah. Nggih mboten? Dadi lebokne deposito bungane berapa? Sekian persen. Jadi berharap apa? Memperoleh keuntungan dari simpanan itu tadi. Termasuk bank pelecit. Ya nek ora sing dadi bank pelecit ngene. Ada enggak? Enggak ada. Nek sing dadi nasabah bank pelecit? Ada enggak?
Ada saya tahu gitu ya. Ini harus segera bertaubat ini sing isik do apa jenenge? Nah, harus segera bertaubat. Itu ndak ada keberkahannya juga di senani Bang Becet rapopo saya. Karena riba itu pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian manusia itu menginvestasikan hartanya, nyelengi dengan berharap memperoleh tambahan. Dari apa? Dari yang dia simpan tadi. Wah, ya aku udah ingin untuk bunga semene, untuk hasil semene, untuk keuntungan segini. Maka Allah tahu betul kejiwaannya menungso. Maka Allah gunakan kalimat pinjaman. Jika kamu menginvestasikan, nah bahasa gitu ya, dengan investasi yang baik kepada Allah, artinya menggunakan hartamu di jalan Allah, maka bunga dari Allah tidak hanya sekian persen, tapi yudha'ifhu lakum. Allah akan lipat-lipatkan, dilipat gandakan oleh Allah. Dan tidak hanya itu, wayaghfir lakum, menjadi sebab terampuninya dosa-dosamu yang lain. Maka kalau ada yang mengatakan leburlah dosa dengan apa? Dengan sedekah, ini benar dan sesuai dengan hadis Nabi. Ittaqun naro walau bisikki tamroh. Takutlah kalian kepada api neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Diapa nih separuh biji kurma nih? Dipangan dewe apa di kapak nih? Disedekahkan. Oh. Allah gunakan psikologi ini menungso. Ini juga para asatid ini ya harus belajar ilmu psikologi ketika mau menyampaikan kepada umat. Maka Allah akan lipat gandakan, bisa di dunia ngopo meleh di akhirat. Kalau ikon-ikon kita, kalau dengan sedoyo, pilih mana, dibalas di dunia apa di akhirat? Ibu-ibu, nek jenengan sedekah pengen dibalas ning dunia apa ning akhirat? Wah, tenan, diamini malaikat loh. Nah, kalau seorang mukmin yang baik, kalau dia itu bersedekah, berinfak, dia akan sangat khawatir kalau sedekahnya ini dibalas di dunia. Seorang yang beriman dia akan sangat khawatir kalau sedekahnya, infaknya ini dibalas di mana? Di dunia, karena bisa jadi kalau sudah dibalas di dunia, di akhirat dia tidak memperoleh apa-apa. Seperti orang kafir. Orang kafir itu kalau sedekah itu juga dibalas oleh Allah, tapi diberikan di dunia. Maka jangan heran kalau banyak pengusaha non-muslim yang suka bersedekah, bantu-bantu, jadi CSR, banyak kan? Dan mereka semakin kaya. Dan karena memang itu tujuannya. Mereka keluarkan harta mereka, membantu orang lain dengan berharap, dengan keyakinan nanti kembalinya lebih banyak. Orang kafir aja tahu, apalagi orang muslim. Nah, sangke iki mau wis do kenaikan penyakit apa tadi? Syuh. Apa tadi? Bakhil disertai rasa tamak. Dan yang terakhir sebagai penutup apa yang kami sampaikan, hendaklah para ikhwan senantiasa bersiap dengan segala arahan, segala amanah, dan segala peluang amal soleh yang berusaha disampaikan oleh Pak Umarok kita. Hendaknya setiap saat kita selalu bersiap
untuk sami'na, kami dengar apa nasihatnya, apa perintahnya, wa ata'na, dan kami siap untuk menjalankannya. Hendaknya ini menjadi bagian dari agenda harian kita. Hari ini apa yang harus saya lakukan untuk agama ini. Dan mohon maaf, ini tidak jadi terakhir, ada pertanyaan masalahnya. Maaf ya, hampir majelis ya, saya minta waktu sebentar. Ada yang bertanya, bagaimana hukumnya kalau kita sudah berinfak dan bersedekah, tetapi kadang kita belum sepenuhnya ikhlas, suka punya perasaan iman-iman. Oh, ini para asatid ini kurang penyampaian ini ya. Yang namanya ikhlas itu bukan yang namanya iman tidak ikhlas itu bukan karena iman, bukan. Yang namanya ikhlas itu hati kita sebenarnya sayang, hati kita iman, hati kita berat mau keluarkan itu, tapi kita paksa keluarkan untuk mengharap pahala Allah. Itulah ikhlas. Ya, saya ulang. Iman itu bukan tanda keikhlasan, bukan. Bahkan justru kalau kita ini bersedekah, dikala kita ini badannya sehat, terus kita masih ingin jadi orang yang kaya, terus kita ini sangat cinta kepada harta kita, tapi kemudian kita paksakan diri kita keluarkan, justru itulah yang disebut dengan keikhlasan yang sebenarnya. Ini Ustadz Anas ini punya HP Ustadz ya, seneng nggak dengan HP-nya? Udah enggak. Nah ini kalau disedekahkan itu pahalanya kurang karena sudah tidak terlalu dicintai, gitu ya. Karena sudah nggak terlalu dicintai, gitu ya. Yang punya HP baru siapa ini? Ada nggak? Nah, itu. Oh ya, itu Ustadz Wafi itu, Ustadz Wafi. Lab apa namanya? Apa kemarin? iPad apa namanya? Tabnya baru itu. Jadi kalau disedekahkan, nah itu kalau disedekahkan pahalanya paling besar itu ya. Nah, gitu. Jadi ikhlas itu tidak diukur dari eman-eman. Justru soyo eman, soyo gede ganjaran. Tapi kalau para ikhwan sudah sakit, tua, wis ora pengen duwe-duwe, wis ora pengen sugih, mangan segawe ora oleh mergo kena gula. Ya, terus hartanya disedekahkan semua, ya ada pahalanya. Tapi itu bukan sedekah yang paling tinggi. Maka beruntunglah ibu-ibu. Ini saya yakin ibu-ibu nih yang tanya ini ya. Beruntunglah kalau ibu-ibu itu iji eman go infak. Beruntunglah. Nek iji eman karo infak, kemudian ibuku paksakan, itulah nilai sedekah yang terbaik. Kalungnya saya dipotong betul Bu. Kalung yang sangat dicintai masih dibawa enggak? Nah, kok nek kotake mubeng dipeksa cepot, ya, cemplungnya teng kota dengan harapan apa? Mencari pahala sedekah yang terbaik. Ditompo Bu nek sedekah kalung. Ali-aline sing disenengi niku. Nah, coba pisan-pisan kotake cemplungnya ali-ali gitu ya. Masya Allah. Saya direct demikian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.